Oke, selanjutnya yaitu tentang keberagaman individu di lingkungan sekitar. Ini adalah materi kedua di tema kedua. Ada yang tahu nggak apa itu keberagaman? Ya, keberagaman itu artinya bermacam-macam, berjenis-jenis, beda-beda, nggak sama gitu. Dan setiap manusia itu pasti memiliki perbedaan. Karena Allah telah menciptakan beda-beda memang. Kemudian, bentuk-bentuk keberagaman individu itu di lingkungan sekitar juga beda. Ada keberagaman fisik, misalnya tinggi, pendek, kurus, besar, gitu. Terus ada keberagaman usia, usia tua, kakek-kakek, usia dewasa, remaja, balita, anak-anak, itu usianya beda-beda. Ada sifat juga, sifatnya ramah, atau sifatnya pemarah, atau sifatnya suka menolong gitu. Itu beda-beda, setiap individu pasti beda-beda. Dan jenis kelamin. Jenis kelamin cuma dua loh ya, keberagamannya cuma laki-laki dan perempuan. Kemudian pekerjaan. Dalam satu kelas ini pun juga orang tua kalian memiliki keberagaman pekerjaan. Beda-beda pasti pekerjaannya. Kemudian ada keberagaman suku. Suku Indonesia itu memiliki suku yang banyak banget. Jadi, antara kamu dengan teman kamu, atau antara kamu dengan tetangga kamu juga memiliki suku yang berbeda. Dan yang terakhir adalah keberagaman agama. Jadi, Indonesia itu mengakui adanya 6 agama. Jadi, sudah pasti mungkin tetangga kamu dengan kamu agamanya beda. Tapi kalau di Azhari, agamanya satu, Islam semua, ya kan? Nah, terus bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Hal ini sudah pasti menciptakan banyaknya keberagaman di lingkungan masyarakat kita. Pasti deh, tetangga-tetangga kamu mau di komplek, mau bukan komplek, macam-macam, beda-beda. Itu namanya disebut keberagaman di lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya adalah contoh bentuk keberagaman. Meskipun Miss sudah singgung di awal, ini Miss kasih gambarannya supaya kalian lebih bisa paham ya. Jadi yang pertama ada keberagaman jenis kelamin, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Kemudian keberagaman usia, usia itu bermacam. Ada anak-anak, ada remaja, dan ada orang tua. Kemudian di situ ada gambar tentang keberagaman agama. Gambar di situ menjelaskan bahwa Indonesia mengakui 6 agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian Indonesia juga memiliki keberagaman suku. Ada 1.300 suku yang tersebar di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Dengan adanya keberagaman individu yang bermacam-macam ini, maka lingkungan di sekitar kalian pun juga memiliki keberagaman. Karena adanya banyak keragaman individu di lingkungan masyarakat di sekitar kalian, maka diharapkan kita sebagai anggota masyarakat dapat mengakui adanya keberagaman tersebut. Kita menyadari bahwa Indonesia itu kaya karena banyak banget keberagaman individunya gitu. Dengan adanya pengakuan, kita menyadari bahwa adanya keberagaman itu, maka diharapkan kita semua bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, sehingga dengan adanya sikap saling menghormati dan menghargai itu akan menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekitar kita. Kita nggak saling egois dengan merasa menang sendiri atau merasa bangga dengan suku asal kita dan meremehkan suku yang lain, atau kita merasa bangga dengan fisik kita yang lebih bagus daripada
yang lain, menghinakan fisik orang lain gitu. Jadi diharapkan dengan adanya keberagaman ini kita bisa tetap saling menghargai sehingga terciptanya kerukunan dan kedamaian. Oke, selanjutnya adalah menghargai perbedaan materi di tema kedua ini. Ternyata sambung menyambung ya setiap materinya. Jadi, ternyata menghargai perbedaan ini berhubungan dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai emas gitu. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila ini bermakna bahwa manusia itu diakui dan diperlakukan sama, baik hak maupun kewajibannya tanpa memandang perbedaan suku, agama, jenis kelamin, dan warna kulit. Jadi karena kita sudah belajar tentang keberagaman individu yang ada di lingkungan sekitar, maka kita sambung nih untuk saling menghargai perbedaan. Dan ternyata menghargai perbedaan itu juga bermakna atau mencerminkan daripada sila kedua Pancasila. Ya, Tuhan atau Allah telah menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan ini merupakan karunia Tuhan gitu. Jadi memang Allah menciptakan manusia itu dengan fisik yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, dengan karakter yang berbeda gitu. Sesuai dengan makna sila kedua Pancasila yang diharapkan kalian dapat mengembangkan sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan sosial, saling menghargai sesama makhluk tanpa melihat perbedaan yang ada. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua, salah satunya yaitu menghargai perbedaan dan kerjasama. Jadi di sini kita akan belajar tentang menghargai perbedaan yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Oke, selanjutnya adalah contoh-contoh sikap menghargai perbedaan. Bagaimana sih sikap yang menghargai perbedaan itu? Nih, Miss jelasin ya. Jadi yang pertama itu adalah bermain tanpa membedakan asal suku. Kamu mau bermain dengan siapapun tanpa membedakan. Misalnya kamu asal sukunya dari Jawa. Jadi kamu maunya main sama orang Jawa aja gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi kamu bermain sama siapapun. Mau dia asalnya dari Padang kah, sukunya Madura kah, sukunya Medan kah, tetap bermain bersama-sama. Jadi nggak usah beda-bedain gitu. Yang kedua yaitu berteman dengan berteman tanpa membedakan warna kulit. Jadi, meskipun kita orang Asia, itu juga ternyata memiliki warna kulit yang berbeda. Ada yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang agak gelap gitu. Tapi kamu tetap bermain, nggak menghinakan atau ngerasa, ih kamu kulitnya gelap deh gitu. Nggak kayak gitu, tapi tetap bermain bersama-sama. Kemudian bermain tanpa membedakan agama. Kalau di kita, di Azari memang temannya semuanya muslim ya, tapi kalau di luar Azari, komplek kamu mungkin itu ada aja yang agamanya bukan Islam gitu, tapi kamu tetap berteman sama dia. Boleh berteman asal nggak ikut-ikutan. Ntar kamu temennya mau beribadah, kamu ikut-ikutan. Itu yang nggak boleh. Yang boleh adalah tetap menjaga persahabatan atau pertemanan dengan agama apapun gitu.
Alhamdulillah, tema kedua sudah selesai. Sebelum kita lanjut ke tema ketiga, Miss akan kutip surat Al-Maidah ayat 2 yang berarti, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Jadi ini sesuai dengan tema 2 tadi ya, yang kita telah pelajari, yaitu tentang kerjasama, terus menghargai perbedaan. Meskipun Allah telah menciptakan manusia dengan berbeda-beda, tapi kalian tetap harus melakukan yang namanya kerjasama, tolong-menolong, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi butuh orang lain. Kita juga bisa menghargai perbedaan yang ada. Jadi kita harus tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Gitu. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tema kedua juga sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian. Miss akhiri tema kedua ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tema selanjutnya.